kabarnya Bu? Baik, sehat. Ya, ini sedang jeda mengajar ya. Ya, terus semangat. Oh iya Bu Ara, saya izin besok hari Selasa saya dengar Bu Ara akan mengajar kelas 7 ya. Betul. Saya izin boleh masuk ikut ke kelasnya ya? Boleh Bu. Oh iya, di kelas 7 Daksa. Baik, jam ke pertama. 1. Ya, Jam ke 1 yang kedua. Terima kasih Bu Ara. Nanti besok Selasa saya izin membersamai Bu Ara ya. Bu Ara, kalau boleh tahu untuk pembelajaran besok hari Selasa, topik yang akan diajarkan apa Bu? Oke. Jadi untuk topik besok hari Selasa itu pelajaran IPS, saya akan membawakan materi interaksi sosial BIS. Jadi interaksi sosial ini sebenarnya mereka sudah paham karena itu sudah dilakukan kegiatan sehari-hari kan. Tapi saya di situ menjelaskan ada ciri-cirinya dan ada syarat-syaratnya interaksi sosial. Oh begitu, baik. Untuk tujuan pembelajaran untuk KIKD tersebut, interaksi sosial. Jadi saya tujuan pembelajarannya itu ada 4, yaitu mendefinisikan pengertian interaksi sosial, lalu ada siswa bisa mendeskripsikan ciri-cirinya interaksi sosial itu apa, lalu juga syarat untuk terjadinya interaksi sosial, dan yang terakhir itu menjelaskan bentuk dari interaksi sosial. Oh begitu, baik Bu Ara. Berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang Bu Ara sudah sudah tentukan sebelumnya begitu ya. Baik, moga-moga besok keempatnya untuk pertemuan hari Selasa bisa terlaksana dengan baik. Amin. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai bisa dijelaskan? Oke, jadi untuk pertama saya akan menyapa siswa dulu. Lalu yang kedua, sebelum pembelajaran saya melakukan ice breaking dengan tebak gambar tokoh. Jadi tebak gambar tokoh itu saya kasih PowerPoint, nanti kasih clue pertama, misalnya potongan mata, potongan hidung, potongan telinga atau baju gitu. Jadi nanti siswa suruh menebak siapa tokoh yang ada di gambar itu. Nah, biasanya saya menggunakan tokoh itu tokoh Indonesia dan luar Indonesia, biasanya orang-orang yang sebenarnya terkenal cuman jarang untuk dibicarakan gitu. Misalnya untuk pertemuan besok itu saya menggunakan Edi Sunarso, seniman. Jadi Edi Sunarso itu pasti kan karyanya dia anak-anak tuh udah tahu Bu, kalau itu tuh yang membuat patung pancoran, pasti sudah tahu patung pancoran. Cuman siapa sih tokoh yang membuat patung pancoran itu? Nah, aku tebak situ, terus nanti sebelahnya itu akan menjelaskan, oh ini Edi Sunarso, yaitu yang membuat patung pancoran yang ini gitu sih. Lalu setelah ice breaking ini saya akan menanyakan tentang pembelajaran yang kemarin, mereview. Kebetulan itu yang kemarin itu pas materi praaksara. Jadi di praaksara sendiri itu ada beberapa kata kunci yang penting di pembelajaran itu. Saya akan mereview, misalnya nomaden, yang food gathering, food produksi, yang gitu sih. Lalu setelah itu saya masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi saya akan memantik siswa dulu, memantik dengan pertanyaan dan video untuk menebak kira-kira materi hari ini tuh apa gitu. Lalu masuk ke materi dan di akhir itu ada tugas kelompok gitu. Apakah ada lagi untuk area pengembangan yang hendak dicapai, misalnya terkait dengan diferensiasi dan sebagainya? Ada. Untuk diferensiasi itu saya memakai 2, yaitu ada diferensiasi proses dan produk. Untuk proses itu saya pakainya itu untuk tugasnya. Jadi nanti saya sudah memaparkan di interaksi sosial itu ada yang namanya akomodasi, bagian dari
bentuk interaksi akomodasi itu itu penjelasannya tentang menyelesaikan suatu masalah. Jadi itu nanti ada bawahannya lagi, misalnya ada mediasi, arbitrase, dan lain-lainnya. Jadi saya akan memberikan dua bentuk masalah. Yang pertama itu bentuknya ada berita artikel, dan yang kedua itu video. Jadi saya akan memberikan itu ke kelompok, ada yang menggunakan berita dan video, lalu mereka saya minta untuk menganalisis kasus dari yang mereka dapatkan bersama kelompok, apakah lalu penyelesaian kasusnya itu menggunakan apa dengan yang sudah saya jelaskan tadi itu. Nah, ketika selesai saya membebaskan kelompok untuk mempresentasikan produk mereka itu dengan apa, misalnya PowerPoint, poster, atau mind map itu. Baik, terima kasih. Berarti besok pembelajaran diferensiasi ini termasuk salah satu area pengembangan yang hendak dicapai. Sekali. Untuk strateginya, apakah sudah ada yang akan digunakan oleh Bu Ara untuk mendukung tujuan pembelajaran yang tadi sudah di-set di awal begitu? Strateginya saya pertama menggunakan video itu, lalu yang kedua memberikan contoh yang dekat dengan sekitar gitu sih, karena interaksi sosial kan pasti terjadi di antara mereka kan. Jadi saya memberikan contoh-contoh yang di kehidupan mereka bermasyarakat. Untuk model pembelajaran yang akan digunakan besok, kira-kira Bu Ara akan menggunakan model pembelajaran apa? Model pembelajaran yang akan digunakan oleh Bu Ara ini kalau tidak model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning. Jadi siswa itu kooperatif untuk diskusi tanya jawab, terus ada penugasan, lalu di akhir itu ada diskusi interaktif dari hasil penugasan saya. Oke, baik, itu beberapa strategi yang akan ditempuh ya, masuk kegiatannya nanti untuk anak-anak. Baik, apakah ada yang akan disampaikan lagi terkait dengan pembelajaran besok hari Selasa yang Bu Ara mau laksanakan di kelas dasar? Ya sudah, semoga besok siswa-siswa kelas dasar bisa paham materi saya. Iya. Nah, cukup kompleks, cuman mereka sebenarnya sudah melakukan, cuman mungkin ada istilah-istilah baru yang akan mereka temui. Iya. Dan bagaimana kita ini mengenalkan bahwa itu sebetulnya dekat dengan saya. Iya. Saya mendukung sekali kegiatan yang besok akan ditempuh di hari Selasa. Saya izin untuk masuk di kelasnya Bu Ara. Nanti terkait dengan kondisi siswa, nanti kita perhatikan terlebih dahulu kesiapan mereka belajar begitu ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang disampaikan lagi, moga-moga besok berjalan dengan lancar. Saya besok membersamai di hari Selasa pagi. Begitu Bu Ara, terima kasih. Ya, mari. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu Ara. Hari ini yang nggak berangkat siapa? Dua. Bapak sama Alana. Kenapa? Karena sakit.
Oke, sebelum kita mulai, kita main tebak gambar kayak kemarin dulu ya. Sekarang clue-nya sama. Ada tokoh Indonesia dan tokoh luar negeri. Oke, Bu. Yang pertama. Kecil banget, Bu. Ini telinga. Soekarno. Soekarno dalam apa aksi? Ini dalam. Nah, dalam Indonesia. Oh, gimana? Ini udah ada kerut-kerutnya ya. Mana? Dinan itu, Bu. Oh, Aku lagi bruschetta. Apa sensei? ini kemarin ada berhubungan dengan proklamasi. Iya benar, Kak. Nggak tahu. Adalah Sayuti Malik. Jadi penulis pengetik ya proklamasi itu Sayuti Malik mukanya ini. Kirain Jawa emang. Iya. Karena namanya. Sekarang tokoh kedua. Ini dalam negeri. Enggak, ini adalah ya fotonya orangnya pakai peci, pecinya itu ada pin kayak gini. Soekarno. Pejabat Itu orang tak ada seniman. Pembuat patung. Pembuat patung terkenal. Leonardo da Vinci. Indonesia, Bu. Oh, Indonesia. Bayan. Pokoknya ada patungnya. Patungnya ada di Jakarta. Tahu mukanya tapi lupa Maruf Amin. Ini adalah seorang Siapa siapa
dipakai sampai sekarang. Nanti kalian SMA akan mempelajari Stone Hacking ini. Sudah almarhum. Loh, Yang terakhir, anak kecil luar negeri. anak kecil. Aku. Adilan. Monyet sama Ciri-cirinya senang itu. berhubungan dengan kelima kalian. Makan sayur. Dia seorang Alam Ganjar. dia sangat peduli dengan lingkungan. Stefan. Sangat terkenal. Berarti juga kenal. Harry Potter. Seusia kalian, dia sudah melakukan demo tentang lingkungan di kotanya. Dia waktu masih seumuran kalian dia mogok sekolah demi demo karena kotanya itu sudah tidak sehat karena banyak sampah, banyak polusi. Akhirnya dia demo di kotanya dan setelah demo dia akhirnya ikut konferensi lingkungan di seluruh dunia. Masih. Ya, Kenapa tiba-tiba bilang gue masih hidup? nah, dia aktivis lingkungan Swedia. Dia tahu aktivis? Aktivis itu bergerak di organisasi. Jadi dia apa ya kasarannya pentolan. Jadi dia yang paling menonjol karena mengkampanyekan isu-isu terkait pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, ini tahun 2018 dia menjadi tokoh terkemuka mulai mogok sekolah pertama seusia kalian loh. Dia SMP udah mogok sekolah bertujuan pada kepedulian terhadap iklim di luar gedung parlemen Swedia. Orang juga kan itu untuk lingkungan karena waktu itu sudah parah banget. Cantik ya, Bu. Ya
Kamus Bahasa Indonesia. Interaksi adalah hal saling melakukan aksi berhubungan mempengaruhi antar hubungan. Nah, jika interaksi sosial berarti hubungan sosial yang dinamis antara orang perseorangan dan orang perseorangan, antara perseorangan dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok. Ada yang tahu ciri-cirinya untuk melakukan interaksi sosial? Harus apa? Yang penting jumlahnya pelaku lebih dari satu orang. Nanti sering kalau cuma satu. Kalau satu orang namanya apa? Kalau dua orang itu dialog, kalau pertama monolog. Betul. Berlangsung secara timbal balik, pasti dua orang itu tadi saling membutuhkan. Ada hubungan timbal balik. Nah, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Ini nanti ada videonya, kita lihat ya. Ada sesuatu tujuan tertentu kayak tadi apa? Kita nggak mungkin hidup tanpa melakukan interaksi. Oke, kita lihat ini termasuk interaksi sosial bukan? Dok. Oh, Aku akan membuat konten. Kok bisa? Udah sholat gak tahu. Tahu. ini biasa dipakai untuk teman-teman apa? Bisa dengar, bisa ditulis. Disuruh bisa. Oh ya, for your information teman-teman bisu tuli itu nggak suka dibilang tunarungu. Iya. Jadi dia lebih suka dipanggil dengan istilah orang bisu tuli. Kenapa, Bu? Karena kalau dia tunarungu itu maksudnya kayak dispesialkan, padahal dia sebenarnya pengen seperti kayak kita. Semua. Nih, apakah interaksi harus bersuara? Tidak. Kayak gembira olahan. Nah, syarat lanjut bentar ya. Syarat interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama kontak sosial dan komunikasi sosial. Ada yang sudah tahu? Belum. Nah, kontrak sosial itu tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun melakukan kontak sosial tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, tadi yang disebutin ada video call, itu masuknya adalah kontak sosial. Jadi tidak bertemu dengan langsung, kalian WhatsApp dengan orang tua kalian, telepon, itu masuk ke kontak sosial. Nah, sedangkan komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan
dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antar keduanya. Nah, ada yang pernah melakukan ini untuk mempengaruhi antar keduanya? Ada yang janjian, besok pakai baju putih aja, pakai sepatu apa gitu. Kayak ini yuk ke mall, ke Pakuwon gitu. Ada yang pernah janjian kayak gitu? Kenapa nggak jadi? Tapi cuma wacana kok. Wacana toh, oke. Nah, kontak sosial masih dibagi menjadi dua. Ada primer dan sekunder. Untuk primer itu kontak terjadi secara langsung atau tatap muka. Yang kedua itu kayak yang di penjelasan awal itu seperti berkomunikasi lewat telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Di sini ada yang masih pakai SMS, nggak WA? Bapakku. Dan ada yang pasti semua pakai WA. Nah, sedangkan komunikasi sosial itu komunikator adalah seorang atau kelompok yang menyampaikan pesan. Ibu termasuk komunikator? Ya. Atau komunikan? Komunikator. Komunikator? Kalau komunikan siapa berarti? Kita. Oke. Nah, pesan yang disampaikan komunikator biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. Medianya juga macam-macam untuk komunikasi berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film. Biasanya memberikan pesan tersurat. Lalu ada efeknya, itu adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Saling mempengaruhi. Nah, oke, faktor terbentuknya interaksi ada yang tahu tadi yang di awal? Karena ingin apa? Ingin tahu? Ada yang tahu kira-kira? Imitasi karena ingin mencontoh. Yang kedua, ini siapa ada yang tahu? Zaman hitam putih. Ini juga ahli apa? Sulap. Sugesti. Dia mensugesti orang, mempengaruhi yang dapat menggerakkan. Misalnya kamu disugesti, kamu rajin belajar, nah itu pasti di otakku pasti kamu ikut aku harus rajin belajar, baru dia melakukan rajin belajar. Siapa ini? Dilan Cepat. Karena ada proses identifikasi atau kecenderungan keinginan untuk menjadi sama. Nah, si Cepet ini, Iqbal Dilan ini ingin sama-sama kayak Dilan Ramadan atau si Dilan. Ada yang udah nonton Dilan? Udah ada. Nanti kan udah? Udah. Nggak tahu. Kalau ini? Nangis itu apa? Simpati, karena ada kemampuan untuk merasakan suatu kejadian. Siapa di sini kalau temannya curhat suka ikut sedih, padahal kita cuma mendengarkan aja sih. Cuma dari doang. Cuma dengerin doang. Sedih. Itu masih Kalau lihat film. Oh iya. Sampai Ini Bu, galaksi. Soalnya ada kata-kata bikin sedih gitu. Kata-kata TikTok suka bikin nangis nggak? Enggak. Jangan. Tahu kalau ada. Sama film Yang selanjutnya bentuk dari interaksi. Ini ada dua. Interaksi sosial asosiatif itu interaksi sosial yang positif, menciptakan kebaikan akan kerjasama kelompok, menciptakan
menggunakan sesuatu antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan positif. Nah, bentuknya dari yang positif itu ada 3: kerjasama, akomodasi, dan toleransi. Kerjasama, siapa yang belum pernah melakukan kerjasama? P5, oke. Terus kerja kelompok, semua pada mengerjakan kan? Ya enggak, berarti belum melakukan kerjasama. Nih, suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok, individu atau saling membantu yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan yang positif. Jadi di kelompok, Kak, misalnya nanti kalian di kelompok, lalu kita mengerjakan tugas bersama, itu sudah termasuk bentuk interaksi sosial asosiatif positif yang kerjasama. Lalu akomodasi, itu ada penyelesaian diri seseorang bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan supaya mengatasi ketegangan. Dibutuhkan akomodasi. Ada yang tahu maksudnya? Jika ada yang pihak berseteru, itu pasti ada yang membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator. Misalnya ada yang berantem lalu guru datang untuk memisah, itu termasuk ini akomodasi ya, karena ada pihak ketiga yaitu guru. Yang ketiga, toleransi. Semua sudah bersikap toleransi? Ya, kayaknya. Jadi toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat, baik individu maupun kelompok. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut? Nah, akomodasi itu masih lagi dibagi. Ada adjudikasi, arbitrase, dan kompromi. Ada yang nggak asing kata-katanya? Kompromi apa maksudnya? Kompromi? Ngajak kompromi? Ya. Komunikasi, negosiasi, termasuk kompromi kan? Oke, kita bahas. Jadi adjudikasi itu cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik atau sebuah sengketa yang terjadi antara dua pihak dengan cara melibatkan orang lain sebagai pihak ketiga. Jadi tetap aku dan si A ini berantem, lalu tetap membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah untuk menyelesaikan kasus. Biasanya pihak ketiga itu lembaga hukum yang bersifat netral dan dilakukan di persidangan. Jadi pakai pihak ketiga itu adalah lembaga hukum. Sedangkan arbitrase yaitu upaya untuk menyelesaikan konflik dengan pihak ketiga sebagai keputusan yang mengikat, tidak bisa diganggu gugat. Nah, ini kalau adjudikasi ini masih bisa dinego. Sedangkan arbitrase itu keputusannya tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa protes, sudah final. Sedangkan kompromi itu adalah mendapatkan kesepakatan di antara dua pihak yang berbeda. Jadi misalnya aku dan si A, saya dan A itu adalah mempunyai kesepakatan yang berbeda. Lalu kami kompromi gimana nih jalan tengahnya biar kita sama-sama enak. Ada yang pernah melakukan kayak gitu? Beda pendapat lalu negosiasi gimana nih jalan tengahnya? Pernah? Kasus apa? Rebutan Indomie. Terus jalan keluarnya
Bagi dua. Beli biar rasanya sama. Oke. Lalu ada konsolidasi, mediasi, dan stalemate. Nah, konsiliasi itu menyelesaikan sengketa perselisihan dari pihak-pihak dengan melibatkan pihak netral. Sama tadi kayak adjudikasi, tetapi bedanya ini adalah lembaga sosial, bukan hukum. Dengan biasanya anjurannya adalah tertulis. Kalau mediasi itu hampir sama juga kayak kompromi, namun hanya sebagai penengah atau mediator untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang terakhir adalah stalemate. Ketika dua pihak saling memiliki konflik yang bertentangan, namun konflik tersebut berhenti atau berhenti karena menghadapi suatu peristiwa sehingga keduanya saling berhenti untuk menyerang. Ada yang tahu maksudnya? Ini apa namanya jika ada perang Israel Palestina? Ada yang ikutin beritanya? Rusia. Ada yang mereka berdua sepakat untuk memberhentikan sebentar perangnya karena pasti ada terjadi sesuatu. Itu yang namanya stalemate. Ada yang mau ditanyakan? Masih bingung? Kalau bingung kita masuk ke tugas kelompok. Apa? Masih aja ya? Kelompok, tugas kelompok. Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Oke. Kita berhitung aja ya. Dari belakang aja, Bu. Oke, kita berhitung dari ini 1 sampai 5 ya. 1, sudah dapat nomor semua ya berarti ya. 2 siapa? Oke, sebentar saya jelaskan dulu. Tugasnya adalah menganalisa dan mempresentasikan berita yang akan saya berikan. Apa pokok isi berita tersebut? Bagaimana mereka menyelesaikan konfliknya? Apakah dengan cara yang tadi arbitrase, konsiliasi, adjudikasi, kompromi, mediasi atau stalemate? Berikan alasannya. Jadi nanti saya akan bagi 2 jenis berita. Ada yang artikel dan ada yang video. Oke. Presentasi dapat berupa PowerPoint, mind map. Ada yang tahu mind map? Ya, betul. Poster dan lain-lain. PowerPoint-nya berarti pakai apa desainnya nanti? PowerPoint nanti pakai Canva PPTX itu ya. Oke. Nah, sekarang boleh masuk ke kelompok masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5 ya.
Oke, beritanya nanti boleh digarisbawahi untuk menjadi mulai. Oh, misalnya pakai adjudikasi. Apa alasannya? Oh, ibu karena polisi atau siapa menyebutkan kata-kata ini. Tentang berita boleh ya? Boleh dicoret-coret. Atau yang beritanya itu kalian mengerjakan di kertas itu juga boleh. Betania. Oh ya.
Biar nanti nggak salah. Tetap aja. Dapat berita apa? Lebih estetik loh. Terus aku harus bilang apa ya? Bilang apa? Itu lah kematian seorang pelajar. Kematian seorang pelajar akibat tabrak.
Lomba 5 sudah selesai.
tanpa membahas masalah pokok, yaitu merdeka serta senjata serta amunisi. Cara menyelesaikan masalahnya adalah dengan TOP. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Oke. Di kelompok 5 apakah ada cara kompromi juga? Di kelompok 5 Kayaknya ada, tapi kita belum nemu alasannya. Jadi kita pakai eksperimen doang. Martin. Ada kelompok selanjutnya? Benar lagi yang mau dikit. Kurang. Terima wae kan male. Siapa lagi yang sudah pokoknya? Seperempat.
bangga dengan kita. Tapi ternyata di interaksi sosial itu ada macam-macamnya penyelesaian. Tadi ada yang kelompok dapat apa aja? Stalemate itu apa stalemate? Oh, ini kesepakatan atau gencatan senjata untuk berhenti sejenak perang kayak yang dilakukan tadi kelompok Israel Palestina. Ada juga kompromi yang ditemukan di kelompok. Oke, untuk minggu depan kita akan membahas bentuk negatifnya. Ya, besok. Gitu ya teman-teman. Besok juga dilanjut presentasinya. Jadi besok tinggal presentasi. Gitu ya. Berdiri. Angka. Ucap terima kasih. Terima kasih Bu Ara, Miss Beni. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Terima kasih Bu Beni. Selamat siang Bu Ara. Sehat Bu Ara? Alhamdulillah. Terima kasih ya, kemarin boleh diizinkan masuk di kelas Daksa. Ya, terima kasih sekali. Saya diberi kesempatan untuk masuk di kelas Daksa, boleh melihat pembelajarannya Bu Ara. Begitu. Ya, Bu Ara, kita diskusi sebentar ya terkait dengan pembelajaran Bu Ara kemarin. Kemarin itu di kelas Daksa masuk semua ya Bu kemarin itu siswa. Ada yang nggak masuk dua. Siapa saja ya itu? Aruna sama Tata. Aruna dan Tata. Mereka berdua sakit atau Kalau Tata sakit, kalau Aruna saya nggak tahu. belum tahu ya, mungkin setelah itu ada informasi dari wali kelasnya. Iya. Aruna dan Tata. Berarti kemarin itu waktu dinamika kerja kelompok ada 2 siswa yang belum ikut KPM itu. Kalau menurut Bu Ara, kira-kira pembelajaran Bu Ara kemarin di kelas Daksa bagaimana Bu? Sudah puas atau bagaimana Ibu bisa cerita? Kalau secara keseluruhan dari pertemuan kemarin, untuk saya sendiri belum puas banget, masih ya tengah-tengah cukup lah. Cuman untuk materi pemahaman ke siswa anak kelas Daksa itu saya sudah cukup puas karena ternyata mereka sudah cepat nangkepnya, Miss. Bisa langsung mengidentifikasi, oh itu kasusnya penyelesaiannya dengan ini karena ada pihak ketiga ini apa sih, apakah lembaga hukum atau lembaga sosial, mereka sudah bisa mengidentifikasi itu. Oke, berarti kalau saya simpulkan Bu Ara merasa tengah-tengah begitu ya? Tengah-tengah. Kalau yang berkaitan dengan teorinya sendiri, bagaimana penyelesaian konflik 6 cara ya Bu kemarin itu bisa ditangkap dengan baik oleh anak-anak, kemudian anak-anak berdinamika dalam kelompok, mencoba berdiskusi kalau ini penyelesaiannya dengan cara apa, itu sudah mampu mereka kerjakan begitu ya. Kalau belum puasnya, karena tadi disampaikan tengah-tengah, itu kira-kira karena apa Bu? Belum puasnya karena output yang dibuat per kelompok itu belum dikerjakan secara maksimal. Mungkin karena waktunya sudah selesai, jadi beberapa kelompok sudah selesai, namun ada juga yang belum. Jadi kemarin ada yang presentasi juga sudah ada, tapi juga ada yang masih mengerjakan. Oke. Karena output ya, karena ternyata tidak semua kelompok itu berhasil menyelesaikan
sesuai dengan Iya. waktu yang kita berikan, Iya. begitu ya. Tapi kemarin sudah ada yang presentasi 2 kelompok ya. Kira-kira untuk kedepannya gimana Bu Ara supaya target tujuan pembelajaran yang kita rancang anak-anak itu semua kelompok bisa selesai sesuai dengan yang kita harapkan. Apa yang harus kita lakukan ya Bu Ara? Oke, kalau menurut saya karena kemarin ternyata manajemennya saya kurang baik, jadi saya akan membuat modul baru, maksudnya untuk menyesuaikan kelas daksa ini karena kita kemarin juga Miss Beni melihat anak-anaknya seperti apa. Jadi saya akan membuat modul baru yang kira-kira untuk menyesuaikan anak-anak si daksa ini yang cukup aktif gitu. Oke, berarti Bu Ara akan menyesuaikan untuk modul ajarnya akan lebih disesuaikan dengan Iya. karakteristik Iya. siswa di kelas dasar begitu ya. Bagus sekali Bu, itu luar biasa. Jadi dari kesempatan ini Bu Ara bisa mengambil kesimpulan bahwa modul ajar yang kita susun ini hendaknya memang sesuai dengan karakteristik siswanya ya. Oke, ada lagi Bu yang mau Bu Ara akan lakukan? Saya akan coba cari webinar untuk mau belajar. Saya juga belajar untuk memanajemen kelas dan waktu. Oke, baik. Banyak banget, saya setuju sekali webinar, seminar terkait dengan manajemen kelas itu ada banyak pasti ya. Saya mendukung apa yang akan ditempuh Bu Ara. Berarti untuk tindak lanjutnya Bu Ara, kalau saya simpulkan ini untuk menyusun modul ajar, Bu Ara akan lebih melihat karakteristik peserta didik sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan itu bisa tercapai. Kemudian Bu Ara juga akan memperkaya diri dengan ikut seminar-seminar begitu terkait dengan manajemen kelas, kemudian terkait dengan KBM gitu ya Bu Ara. Saya setuju sekali. Besok suatu saat Bu Ara boleh mengundang saya lagi kalau diperbolehkan. Saya boleh masuk lagi di kelasnya Bu Ara begitu supaya ini ada kita sama-sama bisa melihat ada progres yang luar biasa begitu ya. Ada lagi Ibu yang mau disampaikan? Saya juga ingin melihat si Miss kelas lain, maksudnya untuk proses belajarnya tuh gimana gitu. Begitu. Boleh Bu, saya rasa ingin melihat kelas-kelas yang lain seperti apa proses pembelajarannya, terutama kaitannya dengan 2 hal tadi itu ya. Oke, baik, itu bisa Kalau dikomunikasikan. ini yang lebih konkret lagi, ini bisa sesuai dengan matkulnya kan, karena kan mata pelajaran soalnya kan IPS ini agak panjang gitu untuk penjelasannya, itu bisa panjang. Dan di materi yang kemarin itu kan ada beberapa kata asing, jadi saya menjelaskannya harus agak banyak gitu supaya mereka tuh ternyata tuh cuma ini, tapi kok nama bahasanya tuh ini, yang gitu-gitu sih. Berarti kalau saya simpulkan, apakah benar demikian, Bu Ara sebetulnya ingin melihat pembelajaran di kelas lain, terutama kalau bisa yang satu rumpun IPS begitu ya. Mungkin bisa kolaborasi dengan Bu Maria. Saya rasa Bu Maria pasti akan setuju juga. Baik, saya setuju sekali yang disampaikan Bu Ara. Ada 3 hal tadi yang tindak lanjutnya. Yang pertama itu terkait dengan modul ajar yang disesuaikan dengan karakteristik siswa, kemudian memperkaya diri dengan mengikuti seminar, kemudian juga ingin melihat pembelajaran di kelas lain dengan kolaborasi yang satu rumpun Bu Maria begitu ya. Baik, itu bisa dikomunikasikan dengan Bu Maria, pasti Bu Maria juga akan menyambut baik. Baik, terima kasih sekali Bu Ara. Apakah ada yang mau disampaikan? Tidak? Oke. Terima kasih Bu, saya mengucapkan terima kasih ya Bu Ara. Ternyata dari kegiatan yang
baru saja dilakukan. Sebelumnya kita dialog, Bu Ara menyampaikan tujuan pembelajarannya, skenario pembelajarannya, lalu saya diizinkan masuk di KPM. Hari ini kita bisa diskusi, moga-moga ini bisa memberikan dampak positif untuk pembelajaran Bu Ara. Terima kasih. Sama-sama. Kalau ada sesuatu yang mau didiskusikan besok, sesuatu hal apapun itu, saya terbuka dengan senang hati. Siap. Begitu, Ibu. Terima kasih, senang bisa berdiskusi dengan Bu Ara hari ini. Terima kasih Bu Ara, boleh lanjut ya.